Jadi klarifikasi di sini, jadi bukan ular kobra peliharaan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bisma Wicaksono Aji Santoso di AJ Channel. Oke, kebetulan sekarang kita udah komplit dari tim ini. Yang kemarin episode-episode yang terakhir dari tim kami ada salah satu yang kena musibah. Dan alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan langsung survei ke lokasi. Nah, mumpung sekarang orangnya ada di sini, kita ngobrol-ngobrol dikit sama Mang Abeng. Mang Abeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan aja. Alhamdulillah saya sudah pulih dan alhamdulillah untuk saat ini siap melanjutkan explore buat kawan AJ di AJ Channel. Jadi sebelum ini tekan dulu tombol subscribe, like, and share. Oke, gimana Bang Bisma? Oke teman-teman, kita sedikit tanya-tanya sama Mang Abeng. Selama itu kan kita cuman tahu Mang Abeng itu kepatuk oleh ularnya sendiri atau ular peliharaannya. Mungkin sekarang kita klarifikasi permasalahan awal seperti gimana dan kondisi Mang Abeng sewaktu di rumah sakit seperti gimana. Oke, keberatan Mang Abeng? Lanjut. Lanjut. Oke, monggo Mang Abeng, tolong Ya. perjelaskan dulu dengan Mang Abeng. Nah, jadi gini, setelah saya sadar dari koma nih, Bis, saya tetap mantau channel AJ Channel kan. Wah, ini waktu saya koma nih, saya baca deskripsinya. Nah, kebetulan di sini ada klarifikasi ya, ada klarifikasi. Di deskripsinya itu saya baca Mang Abeng terpatuk sama ular kobra peliharaannya sendiri. Betul. Kalau nggak salah seperti itu ya. Betul. Di sini kita perlu klarifikasi bahwa waktu kejadian kebetulan saya tidak bersama AJ Channel, tidak bersama tim AJ karena apa? Itu mendadak rescue dari salah satu rumah warga. Nah, begitu saya eksekusi sendiri karena tim AJ Channel itu rumahnya mencar-mencar kan, nggak mungkin saya untuk kumpulin untuk hanya buat konten gitu kan. Nah, dari situ saya ke rumah warga, saya rescue dan akhirnya alhamdulillah dapat dievakuasi ular. Nah, begitu dapat dievakuasi itu biasanya kami tim AJ itu kita tidak membunuh apa yang kita rescue. Satu, yang keduanya kita tidak langsung rilis, tidak langsung lepas. Nah, saya bawa ular itu ke rumah. Di rumah saya bukan pelihara ya, tapi ini untuk memastikan apakah siap atau tidaknya untuk dirilis. Nah, karena kita juga harus tahu kapan waktunya dirilis, kita lihat ularnya sehat atau tidak, hasil rescue kita itu. Nah, awal kejadiannya begini, Bi. Pertama, pas waktu sudah dikarantina itu ular hasil rescue, saya buka ular untuk memastikan bahwa itu dalam keadaan sehat. Si ular itu dalam keadaan sehat dan tidak stres dan siap untuk dirilis. Nah, setelah saya buka, ternyata ular itu masih aktif. Dia langsung berdiri, langsung nyemburin bisanya. Nyemburin bisanya pas kena mata. Nah, begitu nyembur kena mata, otomatis kita pandangan kabur. Pandangan kabur, konsentrasi hilang. Kebetulan tangan saya itu lagi posisi terbuka. Dan setelah dia nyembur, baru dia loncat langsung berarti yang kena itu tangan ini. Oh, tangan yang kena berarti ya. Bagian telunjuk. Nah, ketika udah dia gigit,
Itu berapa detik susah dilepas, sampai saya paksa lepas. Akhirnya lepas dan darah pun udah mengalir. Di situ saya udah antisipasi, bukan berarti saya kebal. Saya udah antisipasi dengan cara-cara penanganan yang emang seharusnya, dengan cara imobilisasi. Imobilisasi dengan cara kita pakai papan seperti orang patah. Di gap berarti ya, di gap gitu ya. Ya. Seperti itu, karena itu untuk memperlambat bisa sampai ke jantung. Nah, setelah penanganan pertama itu selesai, itu baru datang 2 rekan saya yang satu kosan itu. Ya. Nah, 2 datang dan mereka pun panik. Padahal saya sendiri sudah tidak panik dan sudah merasa ini cukup untuk penanganan pertama. Ya, kita tidak menyalahkan orang yang awamnya. Mungkin mereka panik, mereka langsung bawa saya ke rumah sakit karena mereka udah tahu pasti bahwa kalau saya itu kegigit kobra, kegigit ular. Setelah saya dibawa ke rumah sakit, saya langsung ditangani di sana. Saya langsung ditangani. Dan satu hal lagi buat kawan AJ, sebisa mungkin kalau ada kasus seperti ini jangan sampai berkerumun. Kenapa? Orang-orang yang berkerumun itu justru orang-orang yang membawa panik. Jadi si korban akan terbawa panik. Nah, setelah itu saya di rumah sakit ditangani dengan sesuai SOP-nya di rumah sakit tersebut, sampai akhirnya saya mulai nggak sadar. Setelah serum masuk, saya mulai nggak sadar. Nah, di sana sadar-sadar saya setelah 5 hari, sekitar 5 harian baru saya sadar. Dan ya, yang saya dapatkan informasi bahwa pada saat saya koma itu jantung saya itu sekitar 20 sampai 30 kali per menit. Itu udah rendah berarti ya. Detak jantung saya, dan pernapasan pun sudah dibantu dengan alat pernapasan pun. Nah, itu kata teman-teman saya yang emang ada di area itu. Nah, begitu saya sadar beberapa hari, dokternya bilang, Bapak ini ada penanganan pertama ya? Iya dok. Untung ada penanganan pertama. Kalau nggak ada penanganan pertama, udah lewat berarti ya? Ya udah pasti lewat. Karena jarak bisa itu dari jarak patokan sampai ke jantung itu, kalau kobra itu sekitar 30 sampai 40 menit. Oh, cepet banget sih, maafin ya. Oh iya dong. Seperti itu kronologisnya. Jadi klarifikasi di sini, jadi bukan ular kobra peliharaan saya sendiri, karena saya itu nggak pernah memelihara ular-ular berbisa gitu loh. Oke teman-teman, jelas ya, berarti emang ada klarifikasi bahwa emang itu bukan ular Abing pelihara sendiri. Ya masa iya sih ular dipelihara patok mati, repot dong ya. Tapi jadi, kan ada ular-ular tertentu yang bisa dipelihara. Ada juga itu Mabeng. Ada. Contohnya satu ini Mabeng. Ya contohnya seperti ular sanca itu bisa dipelihara, cuman tetap harus safety, yang namanya hewan liar. Pasti ada naluri liarnya gitu. Berarti kita tetap harus dari kecil juga berarti ya Mabeng. Enggak, kalau reptil itu enggak ada yang namanya kayak jinak total. Kalau anak-anak muda sekarang bilang itu jitot.
Ai, total. kita Nggak ada. bukan cinlok berarti ya? Nah, bukan. Oh, bukan. Cinlok itu yang ditusuk itu. Itu cilok. Oh. Oke, rekan-rekan semuanya untuk dari Aja Channel. Mungkin untuk dari pembahasan barusan sama Mang Abeng sekedar klarifikasi karena emang bukan peliharaan Mang Abeng, itu hasil dari rescue. Mungkin cukup sekian dari saya nih ya. Tetap pantengin terus nih di channel AB, channel AJ, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan kemana-mana, ntar kita naik. Let's go.